Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Sabtu tanggal 27 Januari ya teman-teman. Jadi saya ucapkan happy weekend. Semoga weekend teman-teman bisa bersantai bersama keluarga atau bersama sahabat ya. Setelah kemarin kita dagang dan kemarin tuh hari Jumat ya. Jumat IHSG-nya itu minus ya, minus 0,9% atau di posisi 7.178. Dan tapi kalau menurut saya ini masih sideways aja ya ISG-nya. Kalau teman-teman lihat di chart daily-nya tuh di tanggal 10 Januari itu dia bergeraknya di situ-situ aja ya, di range harga 7.100 sampai 7.200 ya teman-teman. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin ngebahas satu topik yang berjudul prinsip dalam trading ya teman-teman. Nah, kenapa sih saya mau ngebahas ini? Karena dari kemarin banyak yang nge-DM saya via DM Instagram, via YouTube komen gitu ya. Nah, itu banyak yang nge-DM saya, Pak gimana sih cara scalping, Pak gimana sih cara trading, Pak gimana sih cara profit konsisten gitu ya. Sebenarnya teman-teman, kalau profit konsisten, gimana cara scalping, gimana cara trading saham, itu sebenarnya ilmunya simple teman-teman. Kalau saya pribadi menggunakan ilmu yang diajarkan oleh Pak Fer, yaitu open sama dengan low, dan itu udah saya sering share di YouTube saya ya. Dan teman-teman kalau nanti mau ngelihat di IG-nya Pak Fer ya silakan teman-teman lihat di situ beliau udah menjelaskan secara gamblang, panjang lebar, udah detail lah segala macam lah. Dan prakteknya mungkin teman-teman bisa lihat di video saya live trading gitu ya. Sebenarnya ilmunya simple kan, open sama dengan low, screening DSI gitu ya. Muncul sahamnya apa, kita langsung beli, begitu naik 2 tick HK gitu. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang ngebedain kita tuh beda sama trader-trader besar ya, trader-trader seperti Pak Fier atau legenda-legenda trader lah seperti misalnya George Soros atau Jesse Livermore ya, trader-trader legendaris gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau saya perhatikan dari prinsipnya teman-teman, prinsip dalam tradingnya gitu ya. Nah, prinsip dalam trading ini setiap orang berbeda-beda ya, bisa beda-beda karena pengalaman orang tuh dalam trading berbeda-beda. Nah, dalam kasus saya ini saya share prinsip trading yang saya setiap hari gunakan ya, atau yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Yaitu yang pertama saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama secara psikologis, yang kedua secara teknik, yang ketiga secara rules ya, atau aturan dalam trading. Nah, saya ngebahas yang pertama dulu, yang psikologis. Nah, ini psikologis saya bagi lagi nih teman-teman ke dalam tiga inti lagi nih, yaitu fear and greed, terus terburu-buru sama sabar. Jadi kalau dalam trading itu teman-teman, psikologis itu ada yang namanya fear and greed. Fear itu apa sih? Takut kan, takut. Greed itu tamak. Jadi teman-teman biasanya kalau takut nih, ketakutan itu yang membuat teman-teman tuh ragu. Biasanya takut tuh pasti jadi ragu nih. Udah begitu misalnya teman-teman mau masuk ke pasar jam 9.00 atau 8.59 gitu ya, itu pasti udah ada yang gemeter kan, deg-degan karena berhayal udah volatilitas saham kan. Waduh, ini kalau saham ini nggak masuk jangan sampai telat. Udah dari logika menjadi emosi gitu kan kalau kata Pak Afir. Nah, takut biasanya itu menyebabkan jadi ragu-ragu. Begitu teman-teman lihat sahamnya mulai bergerak naik, itu karena takut, ragu, terus tiba-tiba sahamnya naik, begitu emosi udah menguasai diri teman-teman, nah teman-teman masuk di situ nyangkut kan, masuknya pucuk. Nah, biasanya seperti itu. Nah, gimana cara saya pribadi untuk menangani, mencari solusikan untuk supaya kita tuh nggak takut ya. Yang pertama teman-teman tuh harus melakukan riset dulu ya, melakukan riset. Jadi dengan teknik teman-teman nih yang teman-teman gunakan apa aja, yang nggak usah open sama dengan lo atau apapun itu cara teman-teman, itu harus teman-teman uji coba dulu berapa bulan, berapa tahun ya mungkin ya. Lalu teman-teman buat risetnya. Setelah teman-teman buat risetnya, teman-teman lihat win rate-nya berapa, bikin trading journal. Nah, itu teman-teman harus lakukan itu. Kalau teman-teman nggak lakukan itu, cuman sekedar asal profit, selamanya teman-teman akan berjudi teman-teman. Selamanya teman-teman akan bergambling. Percaya sama saya. Saya banyak masuk grup saham, banyak di situ orang-orang loss misalnya trading loss gitu ya. Dan saya tanya penyebabnya nggak tahu, jawabannya ngalor ngidul gitu ya, biasanya ngalor ngidul. Makanya biasanya kalau misalnya ada orang nanya, Pak saya kok loss terus, Pak kalau saya masuk ini saham loss, saya tanya kenapa dia nggak bisa jawab, ya berarti
itu sama aja kayak gambling ya menurut saya. Misalnya karena telat beli kah, telat jual kah, atau salah pilih saham dan lain-lain, ya bisa aja masuknya terlalu terburu-buru. Ya itu udah bagian dari alasan, menurut saya nggak masalah ya. Nah dari itu teman-teman akan terbentuk nanti satu satu kesimpulan ya dari riset-riset teman-teman, dari win rate teman-teman, nanti dari trading jurnal teman-teman. Nah itu yang akan mengatasi ketakutan, kecemasan teman-teman. Dan yang paling terakhir teman-teman harus berdoa ya. Jadi itu paling penting tuh, doa. Jadi setelah teman-teman berusaha membuat riset, membuat segala macam trading jurnal, teman-teman berdoa, begitu trading teman-teman udah nyaman nanti. Ya memang saya sendiri juga masih ada takut ya, takut tanda kutip ya. Karena kalau kata Pak Fir, takut itu kan anugerah dari Tuhan ya, agar kita cermat berhitung. Tapi saya udah nggak setakut zaman dulu ya, udah nggak se deg-degan zaman dulu ya. Kalau sekarang saya ya udah, misalnya saya trading, kalau loss ya udah besok cari lagi, kalau profit ya alhamdulillah, udah gitu aja. Dan yang berikutnya tamak ya, greed. Nah tamak ini juga harus kita kuasain ya teman-teman. Nggak boleh kita tuh terlalu berhayal. Saya ada pernah ngobrol sama teman gitu ya, Pak, target teman saya tuh 5% awalnya ya 5% per hari ya, 5% per hari. Saya juga dulu awalnya gitu, waduh ini bisa nih 5% per hari, tapi kan kenyataannya nggak bisa teman-teman, susah teman-teman. Bahkan yang ahli-ahli aja yang di fund manager itu aja, yang saya pernah dengar ya cerita dari fund manager itu ya, itu mereka tuh target paling sebulan tuh berapa? 1% apa 2% gitu ya. Setahun tuh paling cuma berapa persen teman-teman. Dan deposito aja teman-teman setahun ya, itu paling tinggi berapa sih teman-teman? 5% paling top ya kayaknya ya. Itu udah paling top ya teman-teman. Kalau teman-teman per hari 5%, logika aja teman-teman, sebulan tuh berapa? Sebulan tuh bisa 100%. Bisa nggak orang bisa dapat 100% kayak gitu? Saya rasa kurang realistis ya. Nah itulah, kita harus menguasai greed itu ya, antara fear and greed, antara ketakutan, ketamakan. Nah kita harus harus seimbang gitu ya, harus seimbang. Nah dan yang berikutnya terburu-buru. Nah ini biasanya teman-teman secara psikologis melihat pergerakan harga yang naik, kita terlalu terburu-buru tanpa memperhatikan segala sesuatunya, misalnya bid overnya dan segala macam. Dan kalau saya pribadi selalu, kalau lihat teman-teman lihat live trading saya pasti ngeliat bid overnya, terus kondisinya pergerakan harganya seperti apa. Kalau yang bener-bener pergerakannya volatil banget, kadang-kadang saya juga ngeri ya. Kayak Nikkei sebenarnya saya kemarin ngeri tuh, jujur aja saya kemarin ngeri, salah masuk sih itu sebenarnya. Walaupun masih bisa, alhamdulillah masih bisa cuan ya. Saya lebih senang tuh kayak saham Cebut ya, kemarin teman-teman lihat aja videonya Cebut gitu kan, lambat kan, kayak naiknya tuh beda. Nanti teman-teman beda deh, pergerakan harganya beda ya. Nah seperti itu, jangan terburu-buru. Kalau misalnya ada pergerakan harga teman-teman ragu, ya udah mendingan tinggalin, mendingan cari yang lain, tunggu lagi kesempatan yang lain kan. Screeningnya kan masih bisa tuh, screening lagi ya. Pasti ada kok 1-2 saham, 3 saham yang open sama dengan yang naik gitu ya, dalam sehari itu pasti ada. Dan jangan jangan terburu-buru, mendingan kalau ragu tinggalin, cari lagi yang lain. Yang ketiga sabar. Nah ini sabar aja. Kalau misalnya teman-teman belum nemu sahamnya yang sesuai dengan psikologis teman-teman gitu ya, ya udah sabar aja, tungguin aja. Saya kemarin beberapa hari kemarin ya, itu saya cuma trading tuh di sesi 2 ya. Jadi saya lihat opening market jam 9.00 biasanya sampai setengah jam. Saya ada yang bagus waktu itu, tapi saya nggak masuk ya, karena terlalu kenceng pergerakannya dan saya nggak pede gitu. Ya udah saya tinggalin. Akhirnya saya cari lagi yang lain, dan nyarinya tuh lama ya, nyarinya tuh bisa sampai perjalanan ya, apalagi misalnya sambil kerja kan nggak mungkin. Akhirnya saya sesi 2 saya baru trading ya. Jadi itu trading tuh memang membosankan ya teman-teman. Kalau teman-teman udah mulai bisa, harus konsisten gitu ya, karena konsisten tuh harus bener-bener nggak boleh ngasal. Kalau dulu saya teman-teman gini ya, kalau saya dulu saya ngeliat running trade apa aja yang bergerak itu saya beli. Ada yang loss, ada yang cuan, ada yang loss ya, pada end of the day rugi gitu ya, loss. Walaupun ada yang cuan juga ada, dan itu terasa sangat asik gitu ya. Jadi kita tuh bukan trading beneran, tapi
kayak bergambling judi karena apa ya, dopamin itu kan kalau kita ini kan kayak dopamin ya, kalau kita profit tuh kayaknya seneng banget gitu kan, dan merasa hebat dan lain-lain. Ya itu dulu, itu kalau saya pribadi tuh dulu seperti itu, jadi seneng gitu kalau ya hasilnya bodo amat ya, yang penting gue masuk, kalau loss ya udah rugi, kalau profit ya udah gitu kan, seneng ketagihan lagi, cari lagi yang bergerak lagi. Nah itu menurut saya udah berantakan tuh. Jadi kalau trading yang beneran itu, yang bener-bener fokus, itu sangat membosankan teman-teman. Saya pribadi ya itu tadi ya, beberapa hari kemarin tuh, hari Rabu mulai enak lagi tuh, hari Senin Selasa itu saya loss, Selasa saya loss di Wapo ya. Wapo dia saya buru-buru cut loss tuh, jadi minus sekitar 2,5% ya Wapo. Hari Senin saya kemarin trading apa ya, saya lupa trading apa hari Senin ya. Pokoknya saya hari Selasa loss, hari Rabu mulai enak lagi tuh, hari Rabu forum, kemarin Kamis kemarin apa ya, pokoknya enak-enak tuh, Rabu enak, Kamis enak, Jumat kemarin enak ya, yang terakhir itu Nice ya. Ya itu, jadi nggak usah buru-buru, sabar aja, santai aja teman-teman, bener deh teman-teman, lihat yang pergerakannya enak menurut teman-teman, masuk di situ, Bismillah masuk, kalau profit ya syukurin, kalau loss ya udah besok cari lagi, udah gitu aja. Nah itu dari sisi psikologis, jadi fear and greed itu harus kita kontrol. Solusinya mengatasi itu semua harus riset, harus terus praktek di market ya. Lalu jangan terburu-buru, santai aja kalau trading, nggak usah harus profit gitu, ngelihat sebelah udah profit, udah harus trading ya, nggak gitu juga teman. Tungguin yang teman-teman ingin masuk gitu ya polanya, dan sabar, nggak usah apa aja dibeli gitu ya, santai aja. Target kita mudah kok, 1% sehari secara konsisten itu udah 20% per bulan teman-teman. Jadi nggak usah terburu-buru, nggak usah berantakan gitu ya, sabar aja, sabar, jangan terburu-buru. Nah jadi yang kedua dari prinsip trading yaitu teknik trading teman-teman. Nah teknik trading ini teman-teman harus udah pakem dulu, konsistenin satu metode apapun, gak usah open sama dengan lo yang teman-teman apapun itu lakukan, apapun teknik teman-teman, satu aja metode yang teman-teman tekunin. Karena kenapa teman-teman, nih ya pengalaman saya pribadi ya, saya ini udah menggunakan metode open sama dengan lo ini yang diajarkan oleh Pak Fir. Jadi ini ilmunya Pak Fir, itu udah hampir 3 tahunan ya teman-teman, dan saya setiap hari praktek. Saya menemukan satu pola teman-teman, satu polanya tuh gini, jadi ada aja satu hari tuh yang nggak enak gitu ya, walaupun bisa setiap hari bisa open sama dengan tuh bisa cuan ya, tapi ada satu hari tuh yang pasti saya sendiri tuh bingung gitu, nih mau trading apa gitu. Nah kalau itu teman-teman bisa tahu kalau teman-teman itu udah sering menggunakan teknik tersebut. Jadi teman-teman udah apal gerakannya gitu, udah kebiasaan teman-teman tuh udah kebentukan, kita bisa karena terbiasa kan. Nah kalau teman-teman menggunakan satu teknik aja, satu metode aja, itu teman-teman akan terbentuk nanti kayak gitu tuh. Oh ini hari ini kayaknya kurang enak deh, nggak usah trading deh. Oh hari ini kayaknya enak nih, gue harus trading nih. Nah nanti ada muncul yang seperti itu tuh. Nah itu kalau teman-teman udah mulai konsisten dengan satu teknik. Tapi kalau teman-teman tekniknya berbeda-beda, hari ini open sama dengan low, hari ini apa segala macam, berantakan teman-teman, nggak bisa ketemu momentumnya. Gimana ya? Ya mungkin pengalaman saya juga ya, pengalaman saya masih baru kurang lebih 3 tahun di market, jadi sampai saat ini saya enakan seperti itu ya, satu metode, satu teknik, nanti kebentuk sendiri kebiasaannya. Kalau macam-macam tuh saya susah untuk nyari setiap hari profit setiap hari profit di market tuh susah teman-teman. Jadi kebanyakan jadi kepikiran aja gitu ya, beban pikiran. Jadi itulah fungsi dari satu metode aja, nanti teman-teman akan temukan satu pola yang teman-teman tuh tahu gitu. Nah itu ya, jadi dari sisi teknik trading tekunin satu metode aja gitu. Lalu yang ketiga, rules of trading ya. Nah rules of trading tuh apa sih? Rules of trading tuh kayak semacam SOP deh. Teman-teman harus buat SOP yang berdasarkan dari pengalaman teman-teman. Jadi teman-teman tuh pengalamannya seperti apa di market. Karena rules setiap orang tuh berbeda-beda ya. Karena pengalaman orang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya saya pribadi nih, trading rules saya,
masuk market 1 sampai 2 saham aja per hari, target profit 1 sampai 2% aja, risikonya misalnya cut loss-nya yaitu juga sama minus 1% sampai minus 2%. Ya udah gitu aja, trading di open sama dengan low yang bid offer bagus. Terus apa lagi ya, misalnya trading 30 menit aja gitu ya, itu macam-macam dan itu disesuaikan dengan pengalaman teman-teman. Nah gunanya apa nih trading rules? Trading rules itu gunanya untuk mengontrol teman-teman biar nggak over trading. Kalau udah over trading, kalau saya pribadi sih boncos ya akhir-akhir ya. Misalnya saya masuk 10 saham, kan ada tuh di IG dulu ya yang sering profit setiap hari tuh bisa sampai 7 saham ya. Kalau dia mampu, kalau teman-teman mampu ya udah silakan lakukan. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka tuh 1 sampai 2 saham aja, tapi saya maksimal di situ. Jadi target saya misalnya 300.000 gitu. Saya masuk sekian, cuma 2%, dapat 150.000. Oh ya udah gitu, cukup gitu. Udah gitu aja sehari, kan tinggal kita repeat terus gitu hari. Nah itulah gunanya trading rules. Kalau nggak ada trading rules teman-teman, susah teman-teman, susah banget untuk konsisten tuh, susah karena nggak terbatas teman-teman, karena nggak ada yang ngelarang teman-teman untuk melakukan beli dan jual kan di market kan. Mau 1000 kali kayak mau 100 kali teman-teman trading ya nggak masalah kalau teman-teman sanggup kan. Yang ngebatasin kan bisa diri kita sendiri kan, diri kita sendiri gimana kita ngontrol di market ya, itu supaya kita bisa nggak terhindar dari yang namanya over trading gitu ya. Oke, jadi itu tadi prinsip trading dari pengalaman saya pribadi. Yang pertama ada psikologis trading, kita harus kontrol ya, fear and greed, terus jangan terburu-buru, terus harus sabar. Lalu berikutnya ada yang teknik trading, tekunin aja satu teknik metode biar teman-teman nanti akan terbentuk suatu habit ya, terbentuk suatu kebiasaan yang teman-teman lakukan secara konsisten nanti. Dan yang ketiga tadi rules of trading, teman-teman harus punya yang namanya trading rules. Nah 3 poin itu semuanya teman-teman lakukan secara disiplin, secara konsisten, lakukan terus-menerus berulang-ulang sampai teman-teman nanti dapat sendiri trading style teman-teman. Begitu teman-teman dapat, insya Allah nanti baru bisa konsisten. Selama teman-teman belum bisa menjalankan ini menurut saya pribadi ya, itu susah untuk konsisten. Diri saya sendiri juga seperti itu. Akhirnya saya menemukan prinsip dalam trading ya harus kuat nih, mindsetnya harus kuat gitu ya. Nah itu ya teman-teman, itu yang insya Allah membuat saya bisa konsisten gitu ya, insya Allah ya teman-teman. Oke, jadi itu aja. Semoga video saya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.